Ini keren teman-teman. Ganjar Pranowo menantang kasus Wadas dimasukkan di dalam debat. Ini baru bukan kaleng-kaleng, ya, bukan asal dizolimi, bukan asal katanya nyerang personal, tapi Ganjar malah menantang itu Wadas dimasukkan dalam materi debat. Luar biasa gimana Ganjar Pranowo teman-teman ya. Dari 03 sendiri ada antisipasi topik Wadas akan dibahas nggak sih Mas? Ada sebenarnya dibahas. Maka tadi saya ceritakan ke kawan-kawan yang ada di ruangan ini, bertanya tentang semen Rembang yang saya selesaikan, meskipun itu bukan program Pemprov. Wadas sama, yang itu saya selesaikan, dan itu PSN, karena kami dilatih bertanggung jawab. Ya, proyek strategis nasional. Insya Allah selesai. BPN membantu, BPWS menyediakan dananya. Nah, kami mencoba menyelesaikan berkomunikasi dengan rakyatnya. Tapi saya ceritakan juga, tahukah kalian bahwa saya pernah menolak semen yang ada di Kebumen. Saya tolak semen yang ada di Rembang, tapi bukan yang itu. Saya tolak tambang emas yang ada di Wonogiri. Karena tidak memenuhi syarat lingkungan. Ganjar ada nggak tips yang dikasih? Yang diserang Wadas doang, padahal yang lain enggak. Pak Mahfud lebih pintar dari saya. Pengalamannya lebih bagus, profesor beliau. Yang ada adalah spiritnya. Karena waktu kami debat, Pak Mahfud ikut serta mengikuti, ikut serta briefing gitu kan, briefingnya juga ikut. Dan Pak Mahfud sampai ini oke gitu. Langsung kita jalan, Bapak siap-siap besok harus oke Pak gitu. Oh iya gitu. Dan Pak Mahfud sudah menyiapkan itu. Mas Pilton. Ganjar Pranowo menantang kasus Wadas dan Rembang dibahas dalam debat Capres dan Cawapres keempat. Kurang keren apa coba? Jadi biar pada paham semua pendukung 02 yang masih bertanya tentang Wadas. Jika perlu kasus EKTP pun dibahas. Jadi tidak perlu merasa diserang personal, pakai drama tangis-tangisan. Ngapain coba? Oke? Ini baru sosok pemimpin. Ganjar Pranowo pemimpin yang bukan kaleng-kaleng. Keren. Mantap Pak Ganjar. Gaspol. Siap-siap. Berani nantang Ganjar Pranowo menantang kasus Wadas dibahas dalam debat. Kurang keren apa coba? EKTP sekalian juga gas. Mana yang selalu nanyain Wadas dan EKTP? Ganjar Pranowo enggak kaleng-kaleng, siap dengan tema dan pertanyaan apa saja. Enggak usah merasa diserang personal. Pendukung Ganjar anti drama, nangis-nangis merasa diserang personal. Ditantang nih bos. Tanya dong bos pas debat, berani enggak? Jangan cuma goreng isu pas ditanya kinerja malah merasa diserang secara personal. Bikin drama nangis pula. Lemah. Kita gabungin kan nih? Boleh Wadas masukin, EKTP masukin, Rembang masukin, semua masukin. Dia pengen banget masuk kuliah tapi nggak bisa. Oh itu mah anak lu kan? Bukan, tetangga, karena dia masih SMP. Hah? Iyalah, kan harus melalui SMA dulu. Bukan, maksudnya dia nggak punya biaya. Lu salah satunya begini nih, ini sesuai Pak Ganjar itu sudah memberikan sebuah yang namanya program yang sesuai dengan apa yang gue inginin. Apa itu? Jadi kesuksesan seseorang satu rumah satu sarjana. Bukan berapa harta yang dia kumpulkan, tapi bagaimana dia membentuk anaknya lebih baik daripada dirinya sendiri. Jadi dalam satu dekade Indonesia itu maju. Makanya programnya ini adalah salah satunya adalah satu keluarga miskin harus ada yang satu sarjana. Oh gratis sekolahnya? Gratis sekolahnya sampai di kekuliahan. Jadi dia akan mengangkat bukan hanya masalah kekayaannya, tetapi secara cara berpikirnya akan merubah seperti itu. SDM-nya. Dia mengerti bagaimana cara menghadapi hidup yang sebenarnya. Oh, mantap ini program. Kan gue yang ngusulin. Wow. Gue. Ini untuk pendukung 01 dan 03. Teman-teman semua, kebayang gak sih?
kita itu selama ini selalu disuguhkan survei yang memenangkan 02, sehingga seolah-olah nanti 02 akan masuk ke putaran kedua karena surveinya selalu tinggi, dan antara 01 atau 03 salah satunya nggak akan masuk ke dalam putaran kedua. Pernah kepikiran nggak sih bahwasanya ini adalah strategi brainwash agar kita meyakini bahwasanya itu adalah benar, teman-teman semua? Benar nanti 02 akan masuk ke putaran kedua dan salah satu dari 01 atau 03 akan gagal masuk ke putaran kedua. Nah, coba kita hilangkan faktor brainwash ini sehingga kita bisa memilih presiden tidak dengan hal yang tidak rasional. Contoh, memilih presiden karena FOMO, memilih presiden karena gemoy, memilih presiden karena apa? Kepentingan tertentu, memilih presiden karena oh iya politik dinasti itu baik. Nah, sehingga kita memilih dengan hal-hal yang rasional. Memilih Pak Anies karena rekam jejaknya sebagai gubernur DKI, memilih Pak Ganjar dengan rekam jejaknya gubernur Jawa Tengah, memilih Caimin dengan rekam jejaknya di legislatif dan eksekutif, memilih Mahfud MD rekam jejaknya di legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, lengkap semua kita kembalikan sisi rasional kita sehingga kita memilih presiden dengan rekam jejak yang benar-benar luar biasa baiknya. Dan jangan lupa, jangan mau ke brainwash dengan survei-survei dan ya hal-hal tadi yang saya sampaikan. Semangat buat kita berjuang menangkan capres-capres kita. Bisa stop nggak video-video TikTok pakai lagu sedih yang nunjukin salah satu capres di debat kemarin? Please banget, nggak usah bikin rasa kasihan dimana kita sekarang harusnya jadi kritis. Yang kasihan tuh kita, kalau sampai kita ketipu sama janji-janji manis tanpa kerjaan aktual. Tuh. Rugi dong. Yang beneran. Harusnya kita yang sedih ngelihat salah satu petinggi negara kita gelagapan jawab suatu pertanyaan yang harusnya jadi ranah dia. Dan ini berlaku juga ke capres-capres lainnya. Jangan sampai kita ketipu janji-janji manis aja. Intinya menurut aku kalau mau komentar tuh lebih ke konteks pekerjaan, isu perdebatan, dan gimana mereka ngeresponnya. Kalau mereka sampai menghindar, nggak bisa jawab pertanyaan, atau cuma bisa ngejelek-jelekin capres-capres lainnya, tuh mah jadi hiburan belaka doang. Kalau cuma mau menghibur, jadi pelawak aja, jangan jadi presiden. Wow. Hai. Sekarang kan lagi viral tuh ya, salah satu seorang capres itu punya tanah 340.000 hektar. Nah, bisa bikin negara itu. Bot iseng dong cari tahu segede apa sih gitu. 340.000 sampai dicari-cari loh. Itu. Terus Bot dapat nih di Google. Jadi, dicari-cari. Luasnya itu ya kira-kira 55 kalinya luas tanah negara Monaco. Wow. Gila ya. Terus udah gitu 45 kalinya luasnya tuh 45 kali pulaunya Ternate. Pulau Ternate kita tuh 45 kalinya. Terus nah, kalau warga Depok tahu ya itu 17 kali luasnya Depok. Bo, lu bisa bayangin 17 kali Depok. Nah, untuk warga Jakarta itu tuh 340.000 hektar itu luasnya 5 kalinya luas Jakarta. Lo bisa bayangin dong segede apa ya itu luas tanah 340.000 hektar. Banyak lah. Bagong banget kan tanah itu. Oke. Jadi tahu kan? Nih infonya bagus kan? Jadi ngerti kan? Kalau 340.000 hektar tanah itu seluas 5 kalinya Jakarta. Wow. Woi kawan-kawan, kalau bisa semua. Tapi statusnya apa ya tanah itu ya? Mbah itu kita unfollow, jangan lagi pernah kita ikutin. Hah? Kenapa? Karena sama modelnya sama. Mbah itu selalu ngomong demi rakyat, padahal demi uang, demi kekuasaan. Sama juga sama artis itu. Ini demi kalian guys, saya ngelakukan ini demi kalian guys. Sama modelnya kan. Udah aku bilang pendukung tuh sama kayak yang didukung. Munafik, udah munafik ya asli. Unfollow guys. Semua orang yang artis-artis itu dukung dia unfollow, unsubscribe. Jangan kasih lagi panggung di Indonesia ini udah sama bentuknya guys, sama kesel kali aku ya. Aku pun pendukung Pak Anies, tapi kalau orang dukung Mbah itu nggak bisa ditoleransi. Bagi orang yang nggak dukung Pak Anies, silahkan dukunglah Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Lebih terhormat Anda dukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Kalau Anda dukung Mbah itu sudah nggak ada lagi kehormatan moral dalam diri Anda. Iya asli.
Pokoknya jangan pernah lagi kasih panggung orang-orang yang mendukung Mbah itu. Siapa? Walaupun Anda idola kali, penipu itu, penipu semua itu. Guys, saya makan ini karena Anda, ini karena duit Anda makan kayak gitu. Sama kayak yang Anda dukung, demi rakyat, demi rakyat, demi rakyat. Kalau ada demi rakyat 500.000, hampir tanah 500 hektar itu dibagi-bagi, dikasih-kasih sama petani. Udah petani dikit tanahnya. Ya aku kesel, aku pokoknya asal bukan Prabowo nggak apa-apa. Pak Anies, Pak Ganjar silahkan. Dia yang nomor 2 itu asal bukan Prabowo, mbah-mbah itu nggak usah kasih panggung. Dia pendukungnya semua nggak usah kasih penanggung. Artis-artis mau siapa, mau Raffi Ahmad, mau siapa yang dukung dia nggak usah kasih panggung lagi. Unfollow kalau bisa, tunjukkan kekuatan kita bahwasannya bangsa Indonesia, rakyat Indonesia masih punya otak, punya moral, punya hati. Itu orang-orang itu hanya demi Allah, demi rakyat, demi rakyat. Unfollow artis-artis yang mendukung Pak Prabowo. Halo guys, saya lagi sama idola saya nih. Pak D. Pak D Tarzan. Ini Pak D dong Tarzan. kasih tips buat kita nih untuk tanggal 14 kan udah dekat banget nih, nggak sampai 1 bulan. Saran saya gampang-gampang aja, jangan golput. Itu pertama. Jangan golput, jangan golput. Pencoblosan. Kedua. Ingat, nomor 1 ambil kartunya. Nomor 2 dibuka. Nomor 3 dicoblos. Sekali lagi. Coblos yang nomor 3. Yo, ya toh, ya toh, ya toh. Matur suwun Mas. Sami-sami. Ganjar menurut gue paling impresif. Kalau boleh Panji berpendapat, Panji ngakui paling presidential. Ganjar paling kelihatan lagi ngelit. Ada beberapa momen di mana Ganjar bilang, ini nggak apa-apa kalau saya terima sebenarnya debat sebenarnya seperti ini kalau boleh tanya jawab langsung. Baik, silakan Bapak Ganjar, silakan. Gak apa-apa. Kalau misalkan pengen bahas langsung, emang kenapa? Dia kayak walaupun emang ada aturan mainnya, tapi dia berani ngomong. Enggak, kenapa? Emang kenapa? Kalau misalnya dia mau jawab langsung, kenapa? Menuju ke Prabowo. Gak apa-apa, silakan aja. Sampai akhirnya si dua hostnya ya udah silakan gitu. Sampai ngikut. Sampai Pak Ganjar berani ngomong, mana? Mau bawa tim fact checking ya? Silakan. Anda mau bilang angkanya, silakan naik ke sini. Akan saya tunjukkan, kalau Anda mau membantu. Tim sesnya mana? Ayo buruan, saya siap di sini. Sampai berani kayak gitu. Sampai bahkan ngomong sama Anies aja delete sama dia. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. Anies ngikutin juga. kan, Menurut Pak Ganjar nilainya Pak Prabowo sebagai Menhan berapa? 5 kata dia. Terus kata Anies Baswedan, kalau saya rasa kurang dari 5. Pak Ganjar berani bilang, sebut dong angka. Gua aja nyebut 5, ayo dong sebut. Sampai akhirnya menurut gue Anies blunder dengan nyebut 11 dari 100. Maunya mancing malah kepancing Pak Anies sebenarnya kan. Tapi secara angka nggak objektif. Kalau rakyat memilih calon nomor 3, kalau itu keputusan rakyat, saya akan hormat dan saya akan dukung. Yang pilih Pranowo. Yang udah gitu. Ini udah di Jawa Tengah, Jawa Barat gitu. Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Ganjar Pranowo. Adi milih ya, Adi. Pilih saja Ganjar. Saya pilih Ganjar. Orang mana ini? Nomor telu. Nomor telu. Nomor telu. Adi Bali ya, Bali. Pranowo kayaknya ceritanya. Ceritanya aturan presiden tuh dibawa oleh dia. Oh gitu. Artinya maju Bali ya, Bali ya. Semoga artinya yang menggantikan Jokowi nih. Menggantikan Jokowi. Cocok. Pilih nomor 3, angkat 3 jari. Harus 3. Oh, 3 jari kene lisirnya tuh mantap. Pak Ganjar rakyatmu sing nang Taiwan ki lho, open ono. Pak Ganjar. Loh. Pak Ganjar. Prabowo. 03. Gama. Jadi teman-teman, kalau sekarang ini kalian masih percaya dengan survei-survei yang seolah-olah mengunggulkan paslon-paslon tertentu, jangan pernah percaya dengan hal itu teman-teman. Apalagi kalau survei-survei sekelas apa ya, banyak kan di media sosial, banyak juga yang banyak lah survei-survei yang sudah terkenal itu, ternyata itu adalah strategi untuk menggiring opini publik bahwa apa yang dia sampaikan, survei yang teratas itu adalah suatu kebenaran. Akhirnya banyak masyarakat kita yang apatis, masyarakat kita yang malas lah untuk mencari informasi apapun. Ya udahlah, saya ikut aja lah. Yang surveinya paling tinggi saya ikutilah. Paling yang jadi juga itu. Akhirnya mereka malas untuk melihat rekam jejak,
ya, untuk melihat historisnya ke belakang seperti apa. Banyak masyarakat kita itu yang tingkat bacanya, kemudian tingkat mencari informasi ke belakang itu sangat rendah. Mereka malas mencari informasi kayak itu, malas. Akhirnya dibikinlah survei itu untuk menggiring opini publik sehingga mereka digiring untuk meyakini paslon tersebut lah yang hari ini menduduki posisi teratas. Sehingga bagi orang-orang yang sudah muak, udah malas, sudah ini ya ikut aja lah nyoblos. Ya, makanya itu SDM harus kita tingkatkan teman-temannya. Pemilih itu harus dengan rasional, bukan dengan emosional. Aduh, kadang-kadang saya juga banyak teman-teman saya itu ketika saya jelaskan tentang lihatlah rekam jejak, lihatlah historisnya, mereka sudah nggak mau tahu teman-teman. Pokoknya pilihan itu mereka sudah nggak mau ganti. Mereka sudah terfokus kepada satu paslon karena mungkin mereka terkena framing atau apapun. Ya, ikut teman-temannya, ikut apa, mereka sudah susah diubah. Jadi ke depan teman-teman kita harapkan kita itu menjadilah seorang pemilih itu yang cerdas, yang pandai memilih begitu ya. Kita itu punya orang cerdas, kita punya karakter, kepribadian ya, kita harus punya ini calon pemimpin yang menurut kita baik, dan kita tahu rekam jejaknya ke belakang, historisnya kita tahu, bukan hanya sekedar kita ikut-ikutan. Oke, teman-teman. Ya, jadi 14 Februari 2024. Kira-kira tinggal 1 bulanan lagi ya. Ini kita semua jangan sampai golput. Ingat, jangan sampai golput. Eman-eman. Sayang kalau kita golput. Karena satu pilihan itu sangat berarti buat kita semua. Kita berharap program-program capres tersebut menyentuh kita, menyentuh masyarakat, menyentuh lingkungan kita, menyentuh anak-anak kita. Walaupun pada akhirnya kita akan hidup seperti biasa, normal seperti biasa. Yang jadi kuli, yang jadi pedagang, jadi karyawan. Tapi minimal kita berharap program-program yang sudah dikeluarkan oleh para capres itu nantinya bisa menyentuh anak cucu kita, bisa menyentuh lingkungan kita dan keluarga kita. Oke, teman-teman, jadilah pemilih yang rasional, bukan pemilih yang emosional. Ini Ganjar luar biasa. Bahkan Ganjar menantang Wadas, ya, atau Rembang itu menjadi topik yang dibicarakan dalam debat nanti. Malah menantang Ganjar. Coba yang lain ketika diserang masalah programnya atau segala macam, mereka memframing sebagai serangan terhadap personal. Namanya debat kok kayak gitu, yang cerdas dikit dong. Tiru Ganjar, dia berani untuk itu. Berani menantang orang-orang yang dulunya menyerang Wadas, bahkan EKTP. Ayo dijadikan bahan debat di debat capres yang akan datang. Malah ditantang. Ayo yang lain, siapa yang berani? Oke, terima kasih. Salam cerdas, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.